Bayangkan ada seorang pengusaha yang mulai bisnisnya dari rumah. Ia hanya menjual produknya secara online dan melayani beberapa pesanan setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang. Pelanggannya semakin banyak, omsetnya meningkat, bahkan ada perusahaan lain yang tertarik untuk mengajak kerjasama. Ketika proses kerjasama akan dilakukan, calon mitra menanyakan sebuah pertanyaan. Apakah usaha Anda sudah memiliki legalitas? Pertanyaan tersebut membuat kita menyadari bahwa membangun bisnis bukan hanya tentang mengambil sebuah keuntungan saja, tapi juga perlu memastikan bahwa usaha tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Secara sederhana, legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu kegiatan usaha yang dijalankan secara sah. Dengan legalitas, pelaku usaha memiliki kepastian hukum, kepercayaan konsumen dan juga mitra bisnis, serta mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dan juga kerjasama dari pihak lain. Sebaliknya, apabila usaha tidak memiliki legalitas, maka pelaku usaha akan mendapatkan beberapa kendala, seperti kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, sulit mendapatkan kerjasama dari perusahaan lain, bahkan berpotensi untuk mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, bentuk usaha di Indonesia ini dibedakan menjadi dua, yaitu usaha berbadan hukum dan usaha non-badan hukum. Usaha berbadan hukum adalah suatu usaha yang memiliki identitas hukum terpisah dari pemiliknya. Salah satu contohnya adalah perseroan terbatas atau PT. Pada badan hukum, keuangan perusahaan dipisahkan dari keuangan pribadi pemilik usaha, sehingga perusahaan memiliki hak dan kewajiban tersendiri di mata hukum. Sementara itu, usaha non-badan hukum belum memiliki pemisah yang tegas antara keuangan pribadi pemilik dan juga keuangan perusahaan. Contohnya adalah CV. Pada video kali ini, kita akan membahas secara khusus bagaimana tata cara pengurusan izin usaha pada perseroan terbatas. Untuk membuat usaha perseroan terbatas, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akta pendirian perusahaan melalui notaris. Akta pendirian tersebut memuat beberapa informasi penting, seperti nama perusahaan, modal perusahaan, bidang usaha, serta struktur pemilikan perusahaan. Selanjutnya, akta tersebut diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan. Lalu, apakah PT yang sudah mendapatkan pengesahan dari badan hukum sudah dapat beroperasi? Jawabannya adalah belum. Selain mendirikan badan hukum, perusahaan juga harus mengurus perizinan usahanya agar usahanya dapat dilakukan secara sah. Saat ini, pemerintah menyediakan sistem perizinan secara elektronik melalui Online Single Submission atau OSS. Melalui sistem OSS, pelaku usaha akan mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. NIB diibaratkan seperti KTP karena berlaku seperti identitas untuk pelaku usaha. NIB juga menjadi dasar untuk memperoleh izin usaha lainnya, serta digunakan dalam berbagai kegiatan di usaha, seperti mengajukan pembiayaan, melakukan kegiatan ekspor-impor, maupun menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, pemerintah menerapkan perizinan berbasis resiko. Melalui sistem ini, persyaratan perizinan tidak disamaratakan untuk seluruh jenis usaha. Secara umum, tingkat risikonya dibedakan menjadi 4 kategori. Pertama, usaha dengan risiko rendah, contohnya yaitu toko online dan juga jasa desain grafis. Pada kategori ini, pelaku usaha cukup memiliki NIB untuk dapat menjalankan usahanya. Kedua, usaha dengan risiko menengah rendah. Contohnya seperti restoran dan juga rumah makan. Pada kategori ini, pengusaha perlu untuk memiliki NIB dan juga sertifikat standar untuk memenuhi standar kegiatan. Ketiga, usaha dengan risiko menengah tinggi. Contohnya adalah perusahaan logistik dan juga jasa ekspor impor. Pada kategori ini, usaha memerlukan NIB dan juga sertifikat standar yang akan diverifikasi oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat adalah usaha dengan risiko tinggi. Contohnya seperti rumah sakit dan juga farmasi. Karena memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan, maka usaha dengan risiko tinggi memerlukan izin tambahan dari pihak yang berwenang. Dengan adanya sistem perizinan berbasis risiko ini, proses perizinan menjadi lebih profesional karena persyaratan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan juga tingkat risiko dari masing-masing usaha. Sebagai contoh perusahaan di tempat saya magang yaitu PT Exim Jaya Abadi, di mana perusahaan ini masuk dalam kategori ketiga, termasuk usaha dengan risiko menengah tinggi. Oleh karena itu, selain memiliki NIB sebagai identitas, PT Exim Jaya Abadi wajib memenuhi sertifikat standar yang akan diverifikasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya. Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, perusahaan dapat menjalankan kegiatan ekspor dan impor secara legal, serta memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen dan juga mitra bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha bukan hanya sebagai formalitas saja,
melainkan investasi jangka panjang yang mendukung perkembangan dan juga pertumbuhan suatu bisnis. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa legalitas usaha merupakan fondasi yang penting dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, pelaku usaha tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membuka peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Saya Jessica Amelia Wijaya dengan NIM belakang 284, mahasiswa program studi manajemen angkatan tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.